FM Ngawi, Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai. .5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Bila dan juga Kak Cindy nih di ajang Ngobrol Santai selama 2 jam ke depan dari jam 6 sampai 8 malam nanti. Bila dan Kak Cindy bakal nemenin Sobat Bahana. Kita akan mengupas isu-isu Gen Z, pastinya di Ngobrol Santai. Sama tema kita malam ini yang menarik banget nih. Jadi bongkar wishlist receh. Oke, kita sudah bersama Kak Cindy nih. Halo Kak Cindy. Halo, selamat malam. Oke, malam. Yes, kita ketemu lagi nih. Ada Bila nih buat Sobat Buana juga. Halo, selamat malam minggu dulu ya. Oh iya, malam minggunya di sini nih. Selamat malam minggu dulu nih untuk Bila. Iya, yang bersama selalu Kak Cindy. mau nih diganggu, ya kan? Diganggu ketika malam minggu, ya kan? Kak Cindy nih jadwalnya Malam Madu mingguan. ini gitu kan, tapi harus kencan dulu, harus kerja dulu gitu. Nggak apa-apa, bilang aja cuan sayang cuan gitu. Ya Sobat Bahana, tadi seperti yang Bila sepil ya tadi. Temanya ya. Temanya tuh tentang bongkar wishlist receh. Nah, buat Sobat Bahana nih yang pengen ngobrol-ngobrol barengan sama Cindy di sini, sama Bila juga dong pastinya, yang pengen nge-share wishlist receh kamu, keinginan random kamu deh, ibaratnya gitu bener kan. banget nih. Bisa melalui WhatsApp kita di 085634544545. Dan pastinya Sobat Bahana bisa DM ya, Bill. Ada di Facebook, terus dia di mana lagi, Bill? Di Ada WhatsApp juga ada kan. WhatsApp bisa, Nah. Instagram bisa, Oke, TikTok bisa TikTok melalui bisa. @bahanangawi. Dan Bila tahu nggak sih kalau Radio Bahan FM Ngawi itu udah visual? Iya, benar sekali. Iya dong, pastinya. Radio Bahan FM Ngawi, Bill, kita kasih tahu nih buat semua Bahana. Radio Bahan FM Ngawi itu satu-satunya radio di Ngawi yang udah Yang visual. visual, Yes. oke. Itu kelebihan dari kita nih. Jadi ya kita bisa menonton Bila tuh seperti apa sih? Cindy tuh seperti apa gitu ya. Langsung aja ditonton melalui aplikasi Express ataupun live streaming kita di www.bnfmngawi.com. Back to the topic ya. Yes. Topik kita malam hari ini nih tentang wishlist receh. Oke, apa itu wishlist? Apa itu wishlist gitu kan? Wishlist beberapa kumpulan keinginan. Nah, Oke. ya kan. Sejauh ini gitu ya. Keinginan receh kamu apa? Kalau kata Mbak Cindy tadi kan kaya raya. Baik, kenapa di-spill di sini sih? Iya nanti dong harusnya ya kan. Masa ya kaya raya? Kaya raya. Terus banyak banget sih Mbak ini. Kalau di spill sekarang nggak jadi kejutan dong. Satu-satu spillnya. Oke, satu yang kayak ada di depan mata banget gitu. Di depan mata. Pengen apa ya? Mbak Cindy dulu deh. Bingung ya kamu ya? Padahal kamu loh yang bikin judul. Kenapa kamu yang bingung? Wishlist receh aku. Makan mie ayam. Enggak sih. Jadi mungkin kalau itu tuh bisa kesampaian sih, ya kan? Oh, kali ini. Iya, kayak aku tuh kan kayak dikorelasikan ataupun dihubungkan dengan podcast kita yang kemarin. Apapun yang aku pengen sekarang yang bisa aku capai, yang bisa aku aku capai, ya udah aku lakuin. Kalau semacam cuman makan mie ayam and then apalagi ya tuh, itu mungkin aku langsung lakuin Langsung gitu berangkat kan. beli.
Tapi nunggu dulu. Kalau misal keinginan itu sehari doang, ya itu karena memang ngelapar mata aja. Tapi kalau emang sampai seminggu, ya udah kita Masih berangkat. pengen. Kita berangkat. Tapi kayak menurut aku wishlist receh ini tuh sesuatu yang sebelumnya kita tuh belum pernah lakuin. Kita sebenarnya bisa tapi takut. Tapi ya kayak aneh aja gitu loh dipandang orang gitu kan. Mungkin wishlist receh aku adalah aku pengen naik, Helikopter. enggak sih. Aku pengen kayak di ini loh, apa namanya? Apa sih, kayak di ketinggian yang ada kacanya. Itu kan takut banget aku. Oh, tahu. Apapun Yang itu deh. kayak jembatan itu. Ya jembatan boleh tuh banyak kan kayak di TikTok tuh kegiatan bukan kegiatan sih, kayak orang-orang bikin VT dia lagi jalan Ya, di kayu ya, terus kaca. ini gitu. Oh, iya. Aku pengen kayak gitu, cuman kan ya nggak mungkin gitu loh, ya kan? Tapi Kayak Mbak Cindy fobia nggak kayak gitu? Fobia ketinggian? kalau dibilang fobia aku nggak tahu ya, tapi kalau memang terlalu tinggi memang aku takut. Oh. Basically karena memang aku mungkin kayak sadar diri gitu loh. Jadi kayak even kayak aku duduk orang lain gak bunyi ya kursinya, tapi aku bunyi kayak gitu kan. gitu. Jadi kayak muncul ketakutan, duduk aja bunyi, apalagi kalau suatu ketinggian terus tipis terus apa kayak gitu kan. Aku bisa bayangin. Aku tuh takut gitu, Oh. tapi aku pengen gitu. Apalagi kalau sekarang tuh kan lagi happeningnya naik gunung. Oh, bener banget ya. Nah aku tuh pengen. Aku tuh berekspektasinya adalah aku ketika mengangkat kakiku ke menanjaki gunung itu kan, itu tuh kayaknya easy banget gitu loh, easy peasy banget. Tapi kayak aku naik tangga aja itu ngos-ngosan gitu. Kok orang-orang bisa jadi hobi malah setiap minggu, setiap bulan kayak gitu sekarang kan, Mbak? Mereka tuh nggak ngerasa badannya tuh beban gitu. Terus tas carrier iya, Mbak. masih ada kan orang yang tertantang karena emang aku kayaknya harus bawa tas carrier yang berat deh Iya, gitu loh. bener banget. Ada kan yang menantang diri seperti itu. Terus kalau enggak tasnya temannya juga dibawain. Kayak Ya, seenteng apa sih tasnya ini? ya itu sih aku mungkin bisnis recehnya itu. Terus receh apa lagi ya? Aku udah keinget sesuatu nih, Mbak. Apa? Ini termasuk cita-citaku. Aku pengen bisa nyetir eskavator. Oh, eskavator yang garuk. Kamu yang garuk eskavator? Yang nyetir. Oh, yang nyetir kan? Iya, yang Aku pengen yang ada di bandul. berarti yang gini tuh. Aku tuh kayak pengen ngerasain gitu loh. Kadang orang itu kan diangkat, digendong gitu kan bisa merasakan wah dia melayang gitu. Tapi kan kalau kayak aku kan nggak bisa gitu. Aku berharap aku bisa terbang ya, naik dengan si cakupnya itu gitu. Berarti Kadang tuh bila berpikir yang nyetir seperti ya itu. nanti Mbak Cindy yang naik. Aduh, nah Sobat Buana, sereceh itu ya. Kayak mungkin angan-angan yang sebenarnya simple tapi kayaknya kalau misal kita kabulkan tuh menarik bener gitu. banget. Nah buat Sobat Buana nih yang pengen bergabung ya di malam hari ini, pengen mensumbangsi ide-ide receh, nah boleh banget. List-list yang belum kesampaian gitu. Bener. Langsung aja di 085634554545. Dan pastinya Sobat Buana bisa bergabung melalui visual lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming kita di www.bahanafmngawi.com. 104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi barengan sama Cindy dan juga Bila, pastinya Sobat Buana di Ngobrol Santai spesial malam minggu. Nah kita pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Buana yang sudah bergabung melalui live TikTok kita. Nih halo, selamat malam. Kalian malam minggunya ngapain ya? Boleh komen-komen nih, nanti kita bakalan baca ini beberapa komen kamu pastinya. Halo selamat malam, ini ada yang kenal aku gak sih? Anyways Sobat Buana, kita ngobrolin soal
ngobrol santai tentang bongkar wishlist receh. Nah, aku pengen tahu nih dari sobat Bana yang lagi nonton di TikTok kita gitu ya. Wishlist receh kamu apa nih? Sereceh apa sih wishlist kamu? Bisa banget langsung aja komen, nanti kita bakalan bacain ya. Selamat malam nih, malam minggunya ngapain guys? Lihat kita nih, Mbak. Iya bener. Nah, Bill. Oke. Tadi kan udah di-spill dikit nih wishlist receh Mbak Cindy dan Bila. Itu sedikit keinginan-keinginan yang mau dilakukan tapi belum kesampaian. Betul. Tapi wishlist itu nggak harus perbuatan kan Mbak, mau dilakukan gitu. Ada nggak sih wishlist barang-barang gitu yang mau dibeli atau udah ditaruh keranjang tapi belum di check out? Oh gitu ya. Yang receh-receh coba. Oke, kalau Ini kayaknya ada ya. kalau ngomongin soal keranjang kuning. Kuning, oke. Iya kan, yang belum di check out. Pernah check out, bukan pernah check out, keranjang kuning. Barang-barang receh yang ada di keranjang kuning aku. Apa ya? Waktu itu aku mau ini bukan mau check out sih, lebih tepatnya ngekeranjangin ini yang buat ngevakum buat ngevakum baju. Oh, tahu. Yeah. Yang biasanya plastiknya bisa kempes itu kan? Iya, bener banget. Aku tuh nggak pernah traveling ya, tapi aku nggak tahu kenapa lihat baju yang divakum terus jadi kayak tipis kayak gitu tuh aku pengen coba. Iya, dan sempat mau check out, cuman kayak aku mikir lagi buat apa juga gitu loh. Aku pun juga traveling juga jarang, main juga jarang gitu ya. Terus kalau biasanya sih di keranjang tuh banyak banget nih. Sebenarnya bukan barang-barang recehnya sih, tapi lebih tepatnya banyak yang dikeranjangin tapi tidak ada yang check outin gitu. Sampai numpuk 200-an ada? Gak ada sih. Aku tipe-tipe yang bukan yang dikeranjangin tapi kayak di save aja videonya gitu. Tapi tiba-tiba ketika aku cari gitu kan, ternyata udah nggak ada VT-nya kayak gitu-gitu. Jadi VT-nya itu kehapus sendiri kan? Iya. Dan itu aku pernah ngecek sampai 800 VT. Ya ampun. 800 VT yang aku simpen, gila gitu. Terus habis itu kayak aduh, tadi mau ini barangnya apa, mau cek out apa? Iya. Terus kalau enggak tuh gini, ketika kita pengen dompet gitu kan, dompet aku FYI ya guys, dompet aku udah jebol banget ya, saking banyak duitnya. Amin gitu kan. Banyak duitnya. Nah, aku tuh pengen beli dompet ya kan. Nah, dompet itu aku suka nih lihat barang-barang yang tren-tren gitu di TikTok. Dompet ini bagus, di save. Akhirnya kayak, iya buat apa? Orangnya cashless gitu loh. Orangnya satu, dompetnya yang di save itu banyak banget. Iya, jadi kayak aku kan tipe yang kalau bawa uang itu boros nih, minta ampun. Bener. Uangnya soalnya ada keluar. Iya, aku tuh tipe boros. Cuman lebih boros lagi kalau memang aku pegang uang gitu. Jadi mending uang itu disimpan aja gitu loh. Even kalau mau beli-beli apa tuh kan pakai scan aja gitu, kris atau apa kayak gitu. Beneran menjamin gak boros? Iya. Tapi sejauh ini borosku itu bukan boros check out sih. Terus? Tapi borosnya ngopi. Iya itu. Iya. Tapi borosnya tuh lebih ke beli jajan. Oh, kayak gitu. At least kayak kita mau beli minum every single day, setiap hari gitu kan. Kan cuacanya lagi panas juga gitu kan, cuaca lagi panas, terus abis itu pengen bawaannya tuh pengen beli es terus, jadi kayak setiap hari. Kalau misal setiap hari kita ada 2.000 sampai 5.000, ya lumayan dong satu bulan gitu satu kan. minggu. Nah gitu, jadi itu kan borosnya itu siang ya, belum nanti kalau malam keluar berapa lagi. Itu tergantung Sobat Bana. Itu tergantung kalau malam biasanya aku emang jarang jajan sih. Jarang jajan karena emang kalau aku alhamdulillahnya tuh mageran. Oh gitu. Alhamdulillahnya mageran, jadi aku tuh males kayak
apa namanya beli jajan gitu. Even kalau misal aku pengen beli jajan itu kalau mau berangkat siaran. Oh, Mau berangkat buat siaran. buat teman ngemil. Iya. Karena gak ada yang nemenin. Iya nggak juga sih. Makanya bila temenin ini setiap malam minggu. Enggak sih kayak kalau emang kayak gitu. Kalau urusan lapar mau ada temen gak ada temen sama aja lapar. Kalau ada temen malah Iya, dihabisin. Terus habis itu apalagi ya ketika mau udah pulang siaran itu kalau pengen banget jajan ya udah baru Jajan. gitu. Makanan random enggak nanti deh kita bahas Makanan. random apa sih yang pernah kamu beli dan pernah kamu cobain gitu kan. Nah aku sekarang pengen nanya sama Bila barang receh apa yang pernah kamu beli mungkin yang pengen kamu beli tapi Belum belum kesampaian. kesampaian atau apa? Ini barang receh banget. Mau beli tapi belum kesampaian. Bukan belum kesampaian tapi mikir lagi. Nanti buat apa gitu. Bila itu ada di Keranjang Kuning itu plastik, tau gak? Plastik kan di toko-toko sekitar ada per boxnya isi berapa kayak gitu. Itu ada di Keranjang Kuning kayak ditambahin karena kan lihat-lihat itu di Plastik Shopee. apa? Plastik biasa bening itu. Nah itu kan biasanya kita lihat-lihat di Shopee kan, oh murah, terus langsung nambah di Keranjang, terus murah nambah kayak gitu. Itu banyak banget plastik, habis itu kresek kayak gitu. Ya kamu beli plastik di Shopee. Nggak jadi kebeli tapi Kamu beli plastik di di online. Sebah. Ya itu lebih kayak Receh banget. gitu. Ngapain? Bukan receh sih lebih kayak apa itu gitu loh, apa gitu. Oh, satu lagi kalau aku tuh adalah tau gak sih kayak mainan Shinchan yang dia tidur terus jalan tuh loh. Oh yang itu Yang apa namanya? Ininya pinggulnya ya pinggulnya tuh gini-gini tuh kan. gendut gitu. Iya Iya kan? tahu. Nah, aku tuh pengen beli itu. Terus Tapi aku nggak mau aku yang beli. udah Gitu. besar jadi beli kayak gitu. Gak tahu kenapa ya. Aku pengen banget. Oh mau dibeliin nih ceritanya. Terus kayak apa namanya yang kuning-kuning itu apa? Nylon. Ah ya, nailong. Itu tuh aku pengen tasnya. Oh tahu. Iya, itu ada keranjang keranjang kuning aku juga. Nailong itu Bonekanya yang besar itu. bonekanya, tasnya. Terus yang buat di motor ataupun di mobil tuh kan yang tahu. Itu ya terkesan seperti anak kecil ya sebelumnya tapi nggak tahu kenapa pengen aja beli. Catnya bingung Nah, banget. aku pengen menyapa dulu nih ya untuk sobat Wani yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini lagi nonton ya. Tema kita di malam hari ini nih tentang bongkar wishlist receh. Apa sih wishlist kamu? Keinginan receh kamu deh gitu ya. Mungkin kamu ini ya Bill ya, apa namanya, hal yang receh banget kamu lakuin ataupun apa ya, barang-barang yang kamu keranjangin gitu kan, boleh ataupun di-spill makanan-makanan yang kamu cobain gitu kan Sobat Bana. Bisa banget kamu komen-komen di sini gitu kan, ada kan kolom komentarnya. Dan jangan lupa benar untuk sekali. di tap layar ya. Oke, Nabil, apalagi nih barang-barang. Aku tuh itu sih kayak mainan-mainan anak-anak Mainan-mainan kecil lucu gitu banget. ya. Mungkin karena emang dulu tuh biasanya mainannya kayak kita apa ya? Kalau dulu kita mainan apa ya? Mainan itu kalau dulu biasanya waktu dagang langsung kayak gitu kan. Apa tuh? Oh kayak yang dagang langsung belinya di situ. Kayak di Keranjang Kuning kan dulu-dulu itu belum ada kan, Mbak. Sekarang baru booming. Nah, dulu itu kalau mau beli mainan pasti ke toko mainan, kalau enggak di warung-warung. Nah, sekarang kita bisa nambahin apa aja. Aku lupa soalnya duluku sama dulumu beda. Oh iya. Iya, sorry ya kita udah terpaut jauh. Beda. Aku 17, dia 19. Kebalik ini aslinya. Nah, ini ada yang komen nih, Bolodewe 27 mainan Apa tuh? kasti. Nah, Apa tuh? itu juga ada tuh kalau di zaman aku dulu ada yang mainan kasti. Kok Itu nggak kayak tahu? mainan bola kasti gitu gak sih? Bolodewe ya kan. Mainan kasti. Nah, itu ada. Terus kalau zaman aku tuh kayak main
kelereng. Oh, itu masih ada zaman Bila. Terus main lompat tali yang pakai karet. Oh, yang karetnya itu geraknya Iya. satu-satu. Yes, kita harus cari. Kita menyimpan karet itu, tidak mampu beli ya. Tidak mampu beli. Tapi emang dulu seru kayak gitu. Kita Ya bikin kan? dari karetnya. Iya, terus habis itu apa lagi ya? Itu loh kayak kartu yang ada gambarnya kartu Oh, gitu. iya. Apa itu namanya, Mbak? Umbul-umbul. Oh iya. Lu udah lupa cara mainnya. Umbul-umbul. Terus kalau aku lebih ke perempuan sih. Jadi Masak-masakan. Iya, Salon-salonan. masak-masakannya tuh dari tanah. Oh, dari bata. Kadang batanya di Kering banget. Kalau pas waktu di Paro tuh kayak kering banget. Kering banget. Geli banget. Tuh. terus daunnya diulek, digoreng. Iya. Terus apa lagi ya? Itu apa? stick yang di plak-plak itu loh. Oh iya. Iya, itu. Ya itu apa namanya ya? Apa ya? Lupa. Apa ya? Tahu gak sobat Bona yang lagi nonton nih? Apa namanya, mainan stick Yang di es krim terus di pakai tangan. tepuk pakai tangan terus akhirnya dia tuh kayak meloncat. Nah, Terus yang sampai ketiban ketiban kalah. Nah, Nah. itu namanya apa ya sobat Bona? Bisa komen ataupun DM ataupun WA di kita ya di 085634545445. Nah, kita lama banget ya. Terus apa lagi ya kalau mainan zaman dulu tuh ini tahu nggak sih kayak kita tuh bikin rumah-rumahan dari pasir. Oh, tahu. Nah, tuh aku tuh nggak kreatif zaman dulu nggak kreatif. Jadi aku tuh tapi suka liatin teman-teman aku yang Yang bisa bikin. iya, jadi kayak ayo mainan rumah-rumahan gitu kan, mainan rumah-rumahan pakai bongkar pasang yang dia dulu tuh. Oh, yang kotak-kotak tipis itu bukan? Iya, dari kertas. Jadi kayak orang terus dipasangin baju bener, kayak gitu tahu. ya Terus kan. lehernya itu agak ada garisnya. Iya. Jadi gak nyatu kayak gitu. Iya, kayak nyatu. Terus bajunya cuma dicantolin aja. banget. Kayak gitu. Nah, itu aku suka mainan kayak gitu, tapi aku nggak bisa bikin rumahnya. Akhirnya aku suruh temanku. Jadi aku yang istilahnya tuh aku yang apa sih bahasa Jawa niku bondo. Oh. Sing bondo kertas bukan kertas sih, kartunnya apa namanya? Mainannya itu. Tapi Jadi- yang bikin temennya. Iya gitu. Ya dulu masih dibiayai orang tua ya untuk beli mainan. Nah, kalau kamu mainan kamu versi kamu deh, kamu tuh Gen Alpha atau Gen Z ya? Gen Z dong. Kita masih Gen Oh Z. iya. Masih kalau- Gen Z. Iya, masih Gen Z dong. Kalau di zaman kamu mainan apa nih yang receh nih? Apa? Kalau di zaman kamu tuh kalau setauku ya udah beli di apa namanya di Apa? toko mainan. Iya, beli. Jadi kayak jarang kan kalau kita main yang buat sendiri gitu yang mainannya. buat sendiri. Kalau Yang buat kamu sendiri. mungkin tuh game board tahu nggak Oh, sih? yang air itu bukan? Iya, ada game board. Ada. Kan kamu nggak tahu game board? Ya. Nah, sobat Bana nih yang tahu game board komen Yang dong. mainan penjepit air itu kan? Bukan. Ya apa? Ada game board. Kamu harus searching deh ini Sobat Banana. Tuh kan. Sobat Banana yang tahu game board komen di bawah game board. Nah, Bila nggak ini tahu, Bila nggak yang tahu. tahu game board ya. Bila lahir udah nggak ada ini kayaknya. Apa nggak tahu ya? Kayaknya iya ya. Terus apa lagi nih? Kalau kamu tuh apa? Dulu itu paling sering itu lompat tali dari karet sampai panjang banget. Terus bikinnya itu pakai jari jempol kaki. Ingat gak sih cara Oh, tahu, bikinnya? Terus tahu. satu gitu bener-bener bikin anteng banget. Terus kalau main itu dari ular kecil, ular besar sampai yang setinggi apa itu atas kepala sampai lupa namanya udah. Iya, terus apa lagi ya? Ya, Kayak itulah gitu. permainan receh. Gak deh. Kenapa tadi kita bahas permainan ya? Halo, oke. Sobat Buana, nanti kita bakalan balik lagi ya. Kita bakalan spill wishlist receh. Tadi kita udah spill hal-hal mainan gitu yang ada keranjang kunting dan lain sebagainya. Nanti kita bakalan mungkin makanan-makanan receh ya, mungkin Boleh. makanan-makanan random yang pernah kita coba gitu kan.
Ini bisa banget untuk Sobat Bana share opini, DM ataupun komen-komen di bawah ya. Langsung aja melalui apapun di WhatsApp di 085634545545 dan juga bisa nih melalui sosial media DM di Facebook, Instagram, TikTok di @bahanangawi. Kita istirahat dulu ya, biarin Bila istirahat katanya capek. Sambil nih. mikir ini kayaknya. Sambil mikir apa nih? Mau ingat-ingat. Oke, pokoknya jangan kemana-mana, barengan sama Cindy aja, sama Bila ya. 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana. Kita bergabung lagi barengan sama Cindy dan juga Bila di malam hari ini, pastinya di ajang ngobrol santai. Yes, dengan tema apa Bil? Bongkar wishlist receh. Oke, Ya. bener banget nih. Kita menyapa dulu nih untuk Sobat Bana yang ada di live TikTok. Halo. Selamat malam. Ini kayak apa nih? Kita baca dulu komen ya. Ini ada dari Kak Adianto, tadi udah ngebaca sedikit gitu ya. Jajanan paling keripik tempe ya, sama keripik pisang. Oh, nih, itu boleh khas. banget. Ada yang khas Ngawi, keripik tempe. Keripik tempe memang khas Ngawi gitu kan. Jadi pengen keripik tempe nih, siapa yang mau kirimin? Sudah harga Terus thank merakyat. you banget buat Kak Adianto ya, sehat selalu. Masih dikirimin lagi, masih dikomen lagi nih. Tahun baru libur hanya batuk gak tuh? Tahun baru libur hanya tanggal 1 aja Kak. Pulang tanggung Maret Lebaran. Wah. Iya. Oh ini mungkin yang lagi Merantau. Nah, aku boleh tahu nih dari Kak Adianto ya. Ini merantaunya di mana? Ya emang sih. Kayak Dapat nanggung banget aja ya. itu sama puasa sama lebaran kan. Iya kan, Cindy? puasa tuh Februari kan, puasa bener. Februari. Sudah waktunya berburu takjil, Iya. ngabuburit, cari makan makanan buat buka puasa. Next kita bakalan ada podcast mungkin ya. Ya komen-komen aja kalian pengen ada program apa nih untuk apa namanya Sobat Bana yang mungkin sekarang lagi merantau gitu kan. Itu bisa nih Kak, aku pengen deh Bahana tuh bikin program yang kayak nge-shoot beberapa tempat-tempat di Ngawi yang bikin kangen gitu. Oh, boleh. bikin kangen. Apalagi mungkin yang dulunya suka pacaran di Benteng Pendem. Tuh kan, di Benteng Pendem, di alun-alun. Terus di mana lagi ya orang pacaran tuh? Aduh. Nah, ataupun Kak jangan di Benteng Pendem, itu tempat aku putus. Aduh, jangan. Tuh bisa banget nih, langsung aja komen-komen ya. Terus Ngomong-ngomong makanan nih Mbak Cindy. Makanan di Ngawi yang udah harganya worth it, terus kayak mudah dijumpai apa aja sih? Selain keripik tempe. di Ngawi yang worth it. Oh, kemarin Apa? aku apa namanya sama doi ya. Itu dia mau ngomen. Dia kan bukan orang sini nih. Oh, Dia gitu. bukan orang sini tapi dia komen kayak ternyata di Ngawi tuh surganya nasi goreng ya. Ah, nasi goreng, nasi pecel. Iya, beneran loh. Aduh. Beneran loh. Padahal tuh kalau misal di Madiun gitu kan, kalau lagi jalan-jalan di Madiun itu nasi goreng ya ada. Tapi tidak membludak gitu loh. Oh, kayak di titik ini itu ada, terus jarak Agak berapa jauh. meter ada lagi. Agak jauh kalau di Madiun. Kalau di kalau Madiun sini, gitu. Iya, bener-bener kayak baru tengok sedetik, semenit tengok lagi. Ada lagi nasi goreng lagi. Nasi goreng, mie goreng, dah itu. Bener-bener. Kalau malam apa lagi? Itu Iya. orang-orang nggak bingung lapar kalau malam. Tapi lebih ke bosen sih. Bener, orang kami tuh jarang gitu. Kalau makanan receh yang pernah aku coba dulu itu waktu ini abis Apa pulang itu? siaran kan, aku abis pulang siaran. Malam. Enggak Pagi. pagi aku pulang kan tuh kan aku belibet kalau ngomong. Sorry. Kalau apa namanya di hari Minggu aku tuh kan siaran pagi which is jam 10 CFD kan masih ada. Masih ada. Aku tuh selalu kayak muterin Oh, beberapa mampir jam. dulu. Tapi nggak selalu beli. Lah, Ya terus? jarang. Ya kayak bingung aja gitu loh mau beli. Tahu. Terus aku tuh
sempet turun buat buat beli ini loh, apa namanya, spring roll, tau nggak spring roll? Oh. Makanan ala Vietnam. Oh, iya. Nah, spring roll itu yang kayak dia kayak kertas, bukan kertas sih, kayak apa ya bilangnya ya, kayak kertas yang dikasih air terus akhirnya jadi lunak. Yang dia bening, terus dikasih bihun, dikasih sayur dikit, terus ada mungkin ada udangnya ataupun ayamnya, terus atau kadang-kadang orang-orang tuh yang samyang dibungkus, tahu nggak? Enggak. Terus jadi beli. Jadi beli. Terus? Aku beli beberapa varian, kayak 4 deh. Itu isinya beda-beda. Beda, yang satunya kayak isi ayam suwir. Yang bener-bener kayak kelihatan itu kayak makanan sehat gitu loh. Gitu. Terus habis itu yang kedua kayak bihun, terus ada wortel, ada selada gitu. Terus kalau enggak samyang yang dibungkus. Kayak gitu-gitu, ada 4 jenis, aku lupa yang satunya apa. So far kayak emang aku nggak bisa deh makan kayak gitu. Kenapa? Ya kayak nyesel aku mencoba-coba gitu loh. Ya bukan gak enak ya Sobat Bahana, jangan ini, bukan gak enak, mungkin Emang lidahku gak cocok sama tidak kita. cocok, atau bahkan aku kebiasaan micin dan lain-lain. Akhirnya aku mencoba makanan sehat tuh kayak hambar banget Gak gitu ada loh. rasanya itu bener-bener. Terus habis gak? Habis Kirain habis semua. 1 kalau nggak 2. 2-nya aku kasih adikku, nggak mau semua. Enggak mau semua. Iya, emang dasar manusia-manusia Pemakan micin Iya ini benar. ya. Kalau kamu Oke. gimana, Bil? Jajanan yang receh. Itu sih apa? Biasanya itu beli pentol, dikasih nasi. Pentol Dikasih nasi. Ya. Tapi aku kadang juga gitu sih. Kadang gitu. Kalau pentol aku enggak. Terus Tapi apa? lebih ke sosis. Sosis apa? Sosis ya. Di Indomaret. Sosis yang ini apa namanya? Di abang-abang gitu loh, yang kayak tempura, sosis, korek kayak gitu-gitu loh. Tempura. Iya, itu tuh sering sih aku beli, terus habis itu buat Emang aku enak? makan. Enak. Belum pernah coba. Ya, itu best. Apalagi hal Apalagi randomku apa? adalah, kamu tahu gak sih kalau di tukang penjual sosis kayak gitu tuh ada roti gorengnya Tahu. yang isi coklat kayak iya. gitu. Jangan bilang juga dikasih nasi. Iya. Ternyata dari pentol cimol dikasih nasi, ada juga roti goreng dikasih Iya, nasi. aku dan aku lebih suka dimakan pakai saus itu. Aku Roti goreng isi coklat, Iya, saus pakai pakai- nasi. Iya. Iya. Aku Ini beli itu. lebih dari random. Lebih ke absurd sih. Kayak temanya kita pada malam hari ini adalah Absurd bongkar banget. wishlist absurd Absurd, gitu oke, kan. bener-bener. Bukan wishlist receh lagi, Receh itu lagi. absurd. Nah, Ada seabsurd apa kamu pernah coba makanan? Dari makanan-makanan yang pakai nasi, biasanya mie ayam, tahu mbak mie ayam? Pakai nasi. Ya itu udah biasa tuh. Ada yang lebih ekstrim lagi. Apa itu? Jangan bilang nasi goreng tapi pakai nasi tetapnya. Enggak dong. Tapi apa? Emang ya? Gak tahu. Apa beda? Apa yang Bedanya beda? ada rasanya sama enggak, tapi sesuatu makanan kalau yuk nasi itu nasi goreng nasi, cuman lebih afdol pakai nasi aja. Kamu anggap itu lauk nasi. Iya. Iya sih, enggak masuk akal. Enggak masuk Secinta akal. itu sama nasi. Terus apa lagi ya? Kalau aku jarang sih mencoba makanan-makanan yang Eksperimen. iya, karena aku tipe yang suka makanan yang nyaman-nyaman aja gitu loh. Terima jadi makan. Enggak, bukan terima jadi makan sih, lebih tepatnya kayak nggak mau mencoba hal-hal yang belum tentu Terlalu tuh enak ekstrim. gitu loh. Karena Bener-bener mubazir. pertama mubazir, buang duit, nggak kenyang. Ya kayak badan aku kan harus kenyang gitu Kenyang, loh. bener, Iya bener, kan? bener. Nggak Kita cocok bukan sama butuh makanan. eksperimen ya untuk badan-badan gendut kayak gini gitu kan. Kita butuh yang
yang mengenyangkan, perut gitu. senang hati senang. Perut kenyang hati senang. Pokoknya kalau aku pengen mencoba makanan-makanan baru, dia tuh harus rame. Rame berarti kan enak. Oh iya benar-benar. Rame dan murah. Oke, ngomong-ngomong murah dan makanan atau barang nih, ada gak sih Mbak Cindy barang receh, barang absurd murah tapi nyenengin kalau nggak bermanfaat? Barang termurah deh. Apa ya? Kamu dulu deh. Barang termurah tapi bermanfaat. Itu, bila pernah check out, tahu potongan kuku Mbak Cindy? Tahu? Terus gunting kecil. Gunting yang kecil. Oh, yang buat jahit-jahit gitu? Enggak, gunting segini kayaknya. Itu ya gunting biasa tapi kecil. Gunting biasa tapi segini. Ada. Ada. Dia pernah check out Kak. Itu kan potongan kuki itu di toko ada. Cuman lucu aja makanya pengen check out. Dan kalau lucu biasanya bakal kepake. Itu harganya kalau nggak salah nggak ada 5 ribuan. Aku nggak pernah sih check out barang yang kayak buat lapar mata tuh nggak pernah, karena kayak iya berpikirnya adalah makanan lebih jauh enak gitu loh. Jadi ya kenapa aku gendut tapi aku nggak jarang makan juga sih. Apa yang bikin aku gendut? Aku juga bingung. Anyway, Sobat Buana, aku pengen bacain lagi nih ada beberapa pesan melalui bukan DM, apa ini namanya, komentar. Komen. Ada Kak Adianto lagi nih, pengen sembuh dari batuk minum es. Aku rantau di Bekasi Kak, aku ngawiku deket Taman Candi Kak. Wah, beran. yes. Ini pokoknya sembuh dari batuknya karena emang ini musimnya lagi musim cuacanya nggak menentu, kadang hujan kadang panas. Apalagi di Bekasi kan panas katanya kan panas, jadi kayak bener-bener harus menjaga stamina gitu kan, harus makan dijaga, minum dijaga, istirahat cukup. Nah, jaga mental kamu Besti. Oke. Nah, ini ada Kliwon namanya, ini radio legendaris dari zaman saya masih sekolah. Iya Kak, aku dari bayi loh Kak. Dari bayi aku udah dengerin radio Bana ini. Percaya gak? Dari dalam perut kayaknya. Thank you banget ini buat aku nih namanya Kliwon. Ini siapa nih, aku harus manggilnya apa? Masa ya harus kakak aja. Kakak deh gitu kan. Terus kemudian juga ada Kak Miss Novendi. Salam kenal Mbak. Halo, selamat malam. Salam kenal dari kita. Terus ada lagi Kak Adianto, Nasgor enaknya di Nasgor 79 daerah Beran. Ada. Di mana tuh? Jalan kalau dari sini kayaknya warnanya merah. Itu banner-bannernya. Sama Masjid An-Nur Beran tuh. Apa mana? Deket mana? Sebelumnya apa sesudahnya ya? Lupa. Pokoknya sekitar deretan situ. Rame banget emang itu Mbak, beneran. Oh iya. Wah, boleh di-spill nih, ya kan? Menu-menunya. Bisa nih, ya kan kita bikin konten gitu kali ya. Mukbang dibayarin Mbak Cindy. Waduh, bayarin Mas Adianto. Oke, halo selamat malam semuanya yang sudah bergabung di malam hari ini. Thank you banget. Jangan lupa tap-tap layar ya. Dan pastinya komen-komen di bawah, kita seru-seruan bareng di malam minggu ini yang lagi malam mingguan, yang gak mampu mau mingguan. Oh, iya, karena nggak tahu sama siapa. Pertama nggak tahu sama siapa, kedua apa ini kedua? lagi kerja ya sini ini kayak kita nggak apa-apa ya. Jadi tetap barengan sama kita aja pastinya di ngobrol santai. Jadi bisa nih Sobat Buana di pasti ini kita selalu ada ngobrol santai di setiap malam minggu. Jadi kita bakalan membawa tema-tema yang bisa request kalau punya. Oh iya, bisa request tema nih Sobat Bana di malam hari ini gitu kan. Request tema, Kak aku pengen dibahas ini deh, aku pengen bahas wisata ataupun makanan-makanan di Ngawi yang lagi happening tuh apa gitu kan. Bisa nih, kita bakalan nge-spill karena kita berdua ini up to date banget. Oke, kita biar istirahat dulu ya Sobat Bana ya. Kalau ngomongin soal receh-receh tuh emang gak ada habisnya Sobat Bana.
Jadi tetap barengan sama kita aja Sobat Buana pastinya di ajang apa nih? Ngobrol santai. Yes. Ya Sobat Buana, balik lagi barengan sama kita nih di ajang ngobrol santai, masih barengan sama Bila. Dan juga Kak Cindy. Pastinya di ajang ngobrol santai dengan tema bongkar wishlist Receh. receh. Aduh, si Bila masih bingung nih sama jilbabnya. Anyways, tadi kita udah ngebahas nih tentang makanan. And then kita udah ngebahas tentang sesuatu barang juga udah. Tadi sempet di-spill sedikit gitu ya sama Bila nih Sobat Buana. Hal-hal apa sih yang kepikiran random? Bener banget. Kayak ini orang-orang mesti sering banget mengalami ini Mbak Cindy. Mengikuti kata otak. Yes, hal-hal random mengikuti kata otak. Nah, kalau ngomongin soal itu ya Bill, temen aku tadi Apa itu? itu sempet kayak gitu. Jadi Gimana kayak tuh? misalkan aku pas waktu ke dapur di suatu tempat lah gitu kan. Ada temanku tuh di belakang. Terus ada beberapa kayak mangkok yang buat jelly gitu, bukan jelly, agar-agar. Mangkok Jadi yang biasa. bukan mangkok, apa sih kayak cetakan. Oh, Cetakan buat tahu. jelly. Iya. Yang dia tengahnya tuh bolong. Nah, itu. Nah, itu di situ ada tiga kotak deh gitu. Itu temenku bisa aja bilang, "Mbak, pernah gak sih kayak kepikiran kamu lewat terus ada itu terus kamu Ambil. bukan ambil sih, kalau ambil tuh lebih beda lagi. Kamu tumpahin, kamu balik." Aku pernah lagi gitu. Dan sekarang aku pengen gitu. Tapi kan ya nggak mungkin gitu kan. Iya. Terus Mbak Cindy jawabnya gimana? Enggak sih. Aku hal randomnya adalah gak tau kenapa kayak lihat mobil-mobil kecil tuh, tahu kan? Mobil kecil. Mobil kecil kayak yang pink-pink tuh loh. Oh, Kita iya. tidak boleh sebut merek ya. Mobil-mobil kecil tuh yang warna pink. Itu kan kecil banget kayak dia itu mudah terpuntang-panting kan. Terus aku kepikiran, itu kalau misalnya aku balik ya kan, itu kuat gak ya? Gitu doang. Gitu doang. Aku pengen banget kayak gitu loh, kayak pegang terus aku angkat itu. Terus diucal aja. Dilempar aja kayak gitu. Nggak dilempar sih, kayak cuman dibalik. Iya, aku sekuat itu nggak ya gitu loh, gitu doang. Terus mungkin Kadang kita lewati meja nih. Ini meja kalau nggak kita pegang kita bakal jatuh. Terus kita pegang. Udah gitu aja. Pernah. Terus pegang benda. Ini kalau nggak pegang kita kenapa-napa. Kita pegang. Pernah gak sih Mbak Cindy? pernah, tapi tidak yang sering. Kalau kayak gitu tuh Ah kadang bener apa banget. ya? Kadang ada juga orang yang sering kayak lihat sesuatu kepikiran pegang aja. Udah gitu. Kayak memenuhi. Kayak memenuhi keinginan yang random ini gitu kan. Oh iya, kalau aku tuh kadang sering rambut cowok-cowok. Apa itu? Jadi kayak temen-temen, kadang aku nongkrong nih sama teman-teman, kebanyakan cowok gitu kan. Kalaupun cewek kan pasti kan pakai kerudung, jadi nggak penasaran kita. Kalaupun penasaran kan kita mungkin, oh jilbabnya bagus nih, jadi kayak langsung pegang gitu. Aku tuh paling gemes sama rambut cowok-cowok. Jangan-jangan dijambak. Enggak, Terus? jadi kayak misal yang dia tuh kayak jamur. Oh rambutnya Rambutnya. bentuknya. Iya, terus atau kalau enggak tuh teksturnya tuh kayak kelihatan entah itu lengket ataupun entah itu kok kayak crispy banget gitu loh. Oh kayak kering gitu rambutnya. Iya. Jadi tuh aku nggak bisa menahan hal itu, jadinya aku akan memegang itu. Terus setelah memegang. Mereka selalu kayak, ngapain kamu? Ya aku pengen pegang. Iya Kayak ngapain? muda-muda. Iya. Iya ngapain pegang? Lucu aja. Gitu kayak kemarin kakak Ical kan. Rambutnya mau dicatat. Iya. Aku udah gemes. Apalagi aku kan dulu tuh kuliah di jurusan yang menurutku agak islami. Oh iya. Ya gitu lah intinya. Iya. Nah kebanyakan teman-teman aku kan gondrong. Mm-mm. Nah itu aku kalau pas lagi rapat atau apa, aku tuh nggak dengerin mereka rapat. Terus Jadi kayak ya aku sambil dengerin rapat,
Terus aku tuh kadang Lihat. nyisirin rambut mereka. Jadi gak cuma satu orang. Ada waktu itu ada berapa orang ya? 3 Di dekat Mbak Cindy tuh. semuanya. Iya, jadi kayak teman-teman ada 2 untungnya temen aku yang random kayak gitu. Jadi kadang nyisirin. Terus waktu itu aku ngepang apa? Oh, ya dikepang rambutnya Iya, yang dikepang. 3 itu kan. Iya, sini. Beneran bisa segondrong itu. Iya, emang gondrong. Seberapa? Gondrong segini, ada yang segini, ada yang segini, Oh, ada berarti yang panjang banget. Itu hal biasa buat Mbak Cindy dulu. Iya, jadi kayak ya udah sih lihat cowok-cowok gondrong tuh gemes malahan. Gemesnya tuh bukan gemes yang cute gitu, enggak. Gemes Tapi yang gemes. aku pengen membuat rambut ini menjadi satu karya gitu. Orang perincis. Iya, itu kalau enggak aku ini apa namanya? Kan kadang tuh ada yang rambutnya udah putih tuh. Iya, kan sebenarnya nggak boleh tuh dicabut. Aku suka cabutin kayak gitu-gitu. Jadi kayak aku suka mengumek, istilah ngumek atau apa namanya? Ini rambut mereka ngepang tuh sampai akhirnya ada 3 orang tuh. Dia baru sadar. Lah, kok rambut kerasa. dia kayak ngerasa pantesan kok kerasa ISIS banget ya. Di sini rambutnya Iya, kepang. kadang tuh aku kepang terus aku curl jadi kayak pouch apa Rambutnya namanya? jadi kayak ke atas gitu. Ya, dikonde. Nah, kayak gitu. Aku tuh sering kayak gitu. Akhirnya kan mereka marah gara-gara rambutnya jadi curly yang curly. Akhirnya mereka pada marah. Dan fun fact-nya adalah Sobat Bana, iya nggak sih diantara kamu juga nih cowok-cowok itu sangat memperhatikan rambut. Benar banget. Apalagi yang lagi gondrong gitu kan Sobat Bana nih. Aku tuh kalah loh. Apa namanya? Sampo sama apa namanya? Tapi itu Cushion. karena kita pakai jilbab. Cowok-cowok rambutnya kelihatan. Enggak juga sih. Aku tuh kayak kadang malas udah ngurusin rambut. Tapi mereka nih beneran deh. Beneran nih. Dari mulai sampo, conditioner, conditioner, serum, hair mask. Mereka tuh ada. Dan itu tuh nggak murah. Mahal. Aku kayak kamu lebih cewek daripada aku. Kamu ini ya. Kamu ini Tapi ya. itu buat rambut aja atau? Iya buat rambut aja. Tapi kalau cowok kan basicnya memang deodoran atau kalau enggak parfum gitu kan. Tapi ya itu sih yang aku kayak fun fact yang aku baru tahu dan aku harus menormalisasikan adalah Cowok ngerawat rambut. iya Serawat itu. sepiki itu gitu kan. Dan cowok itu susah disuruh cukur rambut. Bener gak, Mbak? Iya lagi. Iya bener lagi. Betul. Betul banget. Apalagi anak sekolah. Oh iya itu. Itu. Ade itu Mbak kan. Cindy Iya, susah banget. Terus nggak bisa harus ini. diapain itu kalau mau cukur rambut? Harus kasih uang dulu. Oke. Kita balik ke TikTok kita. Halo, selamat malam. Ini ada Kak Dream Team Esport nih. Oh. Radio kenangan zaman saya SMP dulu dengan penyiar Pak Didi, guru SMP 4 Ngawi. Yes. Emang kebanggaan kita semua Radio Bana. Thank you banget ya Kak. Selalu dengerin kita dong pastinya. Terus ada Kak Unc. 104,5 FM. Yes, bener banget. Terus ada lagi nih Kak Dream Team. Betul. Izin follow ya Kak. Sukses selalu buat Bahana FM. Thank you. Oke, thank you, Kakak. Sukses selalu nih buat Sobat Bahana yang nonton di malam hari ini. Nih, wah, yang apa namanya yang nonton Fabila bikin like-nya sampai 2000. Keren banget loh. Keren. Ini bila bantu like. Jangan lupa tap layar ya guys. Ini malah sibuk kayak gitu. Oke, nanti kita bahas seru-seru yang lain gitu ya. Kita mau istirahat dulu. Jadi tetap barengan sama kita di Ajang Ngobrol santai. 104,5 FM Bahana Radio. Halo Sobat Bahana, kembali lagi sama kita nih, sama Bila dan Mbak Cindy. Yes, halo.
kita balik lagi dengan sejuta obrolan kita Dan mengenai sejuta komen-komen ini. pastinya ngobrolin soal wishlist receh. Nih, tapi kita mau baca dulu nih, ada yang komen. Banyak sejuta umat ini yang komen Mbak Cindy. Dari siapa nih? Tas kete. Apa bacanya gimana ini? Salam buat Febri. Yes, nanti disalamin ya Kak ya. Ada lagi nih Waalaikumsalam. kelewatan di atasnya. Ada siapa? Dream Team Export. Heeh. Tahun baru mau ngadain acara apa Mbak? Aduh. Ya udah, itu tadi udah. Ya komen aja pengen Radio Beneven gimana? Kamu pengen ngadain acara apa nih Radio Bahana gitu. Terus ini ada lagi nih Sweet Mango. Ada Mbak, aku gabut oleh melu gak? Oleh Pol. Langsung komen-komen aja. Ini temanya adalah wishlist receh. Apa sih hal yang pengen kamu lakuin? Sereceh apa? Gitu. Ataupun barang-barang opos yang pernah kamu check out. Yang paling receh, yang paling murah. Makanan-makanan opos yang random yang pernah kamu makan. Coba. Yes. Ya itu. Ini ada Kaji Brengos. Waduh. Halo. Hadir Mbak. Hadir. Melu siaran maksudnya. Boleh next diagendakan. Thank you. Oke, kita kok jadi logatnya oke apa ya? Oke, kita balik lagi. Oke, sudah. OTW banter Mbak. Siap. Aku ya banter ya. Oke, kita masih ngobrolin tentang bongkar wishlist receh. Nah, kamu pengen ngebongkar apa lagi nih, Bill? Ada gak sih tempat di Ngawi yang Mbak Cindy pernah datengin atau tahu gitu? Tempatnya itu punya kenangan tersendiri gitu. Kenangan yang senang apa yang sedih nih? Apa aja deh. Kalau yang sedih itu pasti ada. Kalau seneng tuh mungkin jarang ya, karena aku emang orangnya seringnya di rumah. Oh gitu. Bukan seringnya di rumah, sering dia sering di rumah sih. Tapi kalau yang bikin aku bahagia, mungkin aku ada salah satu. Oh ini deh, ada satu kafe yang udah tutup sekarang. Oh iya kah? Iya, yang udah tutup sekarang. Dan itu menjadi satu tempat yang aku setiap hari itu ke situ buat ngerjain skripsi. Iya, mau ngerjain skripsi, mau ngerjain waktu dulu kerjaan gitu kan. Aku di situ bener-bener kayak di situ tuh tempatnya nyaman, nggak banyak orang yang masuk gitu loh. Terus kopinya enak. Iya di Ngawi. Di Ngawi. Sudut mana itu? Di sudut kota. Nggak di Jalan PB Sudirman yang sekarang jadi tempat PS kayaknya, depannya Matahari. Oh tahu. Rabbit atau apa itu loh. Itu kan dulunya tuh ada kafe di situ. Terus itu tutup. Nah, gara-gara di situ aku menemukan salah satu teman dan sekarang temenan sampai sekarang. Teman. Dan kita udah bikin beberapa project barengan. Gara-gara aku ketemu sama orang baru di situ. Temennya itu Bukan. Jadi kita itu sama-sama pengunjung. Oh. Kita sama-sama pengunjung, terus kita kenalan kan. Ini cewek ya, kita bukan kenalan sih. Gara-gara ada salah satu lagu yang dia tuh relate. Kayak, muter lagu kah? Playlist gitu. Bilang. Jadi Bill, kalau misal di kafe tuh ada pasti diputer musik. Iya, playlist gitu. Iya gitu. Nah, ternyata lagunya itu sedikit relate atau banyak relate? Ya relate sama mbaknya itu. Mbaknya Ya, itu. kalau nonton Mbak Destia, halo selamat malam ya. Oh namanya itu. Mbak Destia. Nah, di situ dia relate, terus aku menyanyikan lagu itu juga gitu. Oh, nyanyi Mbaknya suka, lirik-lirik Mbak, gitu. Mbaknya suka. Oh iya. Akhirnya kita ngobrol. Ternyata masuk nih. Next kita pulang, terus kita ketemu lagi. Sering kayak gitu. Akhirnya dia tahu aku tuh basicnya dari radio, terus ternyata circle kita sama gitu. Jadi kayak Mbak Destia itu kenal sama temanku, aku juga suka. Oh ternyata temennya Mbak Zini, temennya lagi Iya, temennya. jadi kayak bener-bener
dia juga anak media juga waktu gitu. itu. Jadi sama-sama di bidang entertain lah gitu kan. Akhirnya kita menghasilkan beberapa project. Aku sempat nih bikin konten nyanyi juga di YouTube sama dia, konten yang lain kayak gitu-gitu. Jadi ya berkat kafe ini aku menemukan orang yang worth it sih menurutku. Dari gitu. kafe sejuta kenangan berarti itu. Yes, itu tempat sejuta kenangan itu kalau Cindy. Ya, kalau kamu? Tempat tinggali. Sejauh ini tempat belum ada sih yang bener-bener nyimpen kenangan. Sekolah biasanya kan masih. Dan mungkin kalau aku itu kan yang tadi seneng ya, happy-nya ya. Kalau aku Sedihnya yang ada. ada. Dan sampai sekarang aku tuh nggak mau namanya melihat tempat itu. Beneran. Bukan melihat sih, lebih kayak cuman kayak ngelirik aja. Habis itu aku nggak mau lihat karena ya ada satu tempat yang membuat gini deh, kita nggak usah spill rumah sakitnya. Jadi kayak waktu itu nenek aku sakit gitu kan. Aduh, sedih nih. Nenek aku sakit terus pas waktu masa COVID juga gitu kan. Nenek aku harus padahal nenek aku tuh nggak COVID tapi harus memang ikut di isolasi. Waktu COVID 2019 2020 enggak sih? 2020 mungkin. Iya. 2020 terus harus ikut di isolasi kan, kita iya. harus mengikuti SOP juga gitu kan. Ya kalau kita misal nunggu orang sakit kan biasanya kita kan nunggu di samping kalau butuh apa-apa dan lain sebagainya gitu. Dan yang benar-benar bikin nangis itu ketika perpisahan ada lorong tuh, kita keluarga terutama aku sama ibuku tuh berpisah nih sama nenekku. Nenek nggak boleh ikut. Nah di situ aku kayak Tuhan kasih keajaiban dong di situ gitu kan. Terus sampai akhirnya kita cuman bisa di rumah, kita nunggu kabar dari perawatnya. Kan ada tuh kontak kayak gitu kan. Terus habis itu maghrib dikabarin kalau nenek udah nggak ada gitu. Ada sisi yang nggak terima bahwa mungkin nggak terimanya karena nenek aku nggak kenapa-napa, kena COVID. tapi harus Menjalani SOP-nya COVID. ya. Terus habis itu ada sisi yang tidak dari rumah sakit itu tidak tidak ramah lah. Oh gitu. Tidak ramah gara-gara ketika kan waktu itu kan banyak banget yang sakit kan. Perawat-perawat juga pakai baju hijau yang itu yang SPD SPD sih apa sih namanya yang buat yang dia tuh dibungkus plastik itu loh. Yang dulu waktu COVID pakai iya itu kan kaca. Iya kayak gitu itu tuh kan kita lagi nunggu nih sebelum nenek aku diisolasikan. Terus itu kita masih di satu tempat gitu, kayak masih bisa jaga nenek di samping gitu kan. Tapi kayak orang tuh kayak silih berganti gitu loh, banyak yang masuk banyak yang keluar juga gitu kan. Mungkin ya aku nggak tahu ya, I don't know dari perawatnya itu terlalu banyak orangnya, dia masukin orang keluarin orang dan lain sebagainya. Jadi kayak teriak-teriak gitu loh di tempat kamar gitu. itu, kayak di lorong lah kayak itu loh iku ambulan iku. Terus apalagi itu kayak bukan kursinya, tempat tidurnya tuh kan kayak geledekan gitu kan, pasti kan bunyi geledek Ya. itu kayak benar-benar keras banget. Nah di situ tuh kayak aku tuh sebenarnya pengen marah, cuman percuma aku marah karena yang butuh aku sekarang tuh nenek aku gitu. Jadi aku tuh lebih fokus itu. Pertama mungkin ada rasa tidak nyamannya. Benar. Nenek juga tidak nyaman. Terus habis itu ya itu sampai sekarang dengan tidak adanya nenek di situ, sampai sekarang aku tidak mau melihat tempat itu. Dan aku tidak mau
ke rumah sakit itu lagi. Itulah istilahnya di blacklist. Bukan karena memang gimana-gimana ya, tapi memang ya, Ada trauma tolonglah. tersendiri kan? Iya, tolonglah diperbaiki hal-hal kecil itu gitu loh. Iya memang kalian sering menangani kasus-kasus seperti itu. Oh, jadi biasanya kalau orang udah membias- biasa. terbiasa dengan kematian gitu ya nggak apa-apa. Cuman ada satu nyawa yang selalu kita usahakan gitu loh. Jadi Bener-bener. dibalik lagi gimana kalau itu anak kamu, Iya. orang tua kamu ataupun nenek kamu gitu. Jadi ya itulah hal sedihnya yang benar-benar kayak memorable banget sampai sekarang aku tuh nggak mau. Benar-benar kayak lewat itu kayak minimalisir banget aku mau Tiba-tiba lewat di hati tuh ada kayak apapun lewat kayak ngena banget. dan sampai sekarang pun aku dengar ambulan itu aku tutup telinga. Takut. Ada rasa trauma Oh. ini bunyi ambulans karena nenek aku pas waktu diantar ke rumah tuh pakai bunyi ambulans. Oh. Ya dan nggak sempet dibawa ke rumah, maksudnya masuk dalam rumah karena memang harus pakai peti dan sebagainya. Jadi kayak disolatin Oh iya dulu waktu COVID ya. disolatin di jalan. Hah? Iya, jadi kayak di depan jalan. Jadi kayak nenek aku di depan jalan, terus orang-orang tuh disolatin Oh, di di seberangnya. Di depan, Jadi kayak ya itu terpukul banget aku. Bener-bener waktu COVID itu apalagi. Ya ampun, oke. Ya, itu kisah sedih ya. Terus ini ada lagi nih. Oh, ada Mas Rizky gak sih ini namanya? Mana ini? Radio nomor 1 sejatim ya pasti Bana. Ya jelas dong. Oke, halo selamat malam semuanya. Ini kalau ada tempat spot tersedih nggak buat kamu? Sporters. Oh, ada yang mana ya? Sejauh ini Sorry kak. Woi, gimana ini? Bentar. kok tiba-tiba banget ya? Ya, aku mencet apa ya? Gak tahu. Bentar ya Sobat Bana. Ini ada sedikit ya Kendala. kendala ya. Oke. Halo. Ini lagi live loh. Iya. beneran. Gimana bisa turun ya kak? Minta tolong ya kak. Nggak bisa. Aku gimana cara? Pinjam. Nih sebenarnya ada kendala nih untuk turun ya atau enggak nih? Bisa nggak? Atau aku tadi ngundang gitu? Kayaknya. Oh aku ngundang ya? Mana sih? Mana sih? Oke. Nah, Sobat Dana semuanya di malam hari ini kita istirahat dulu. Nanti kita balik lagi, kita benerin dulu nih live TikToknya ya Sobat Dana, agak deg-degan juga ini ya. Jadi tetap stay tune aja barengan sama kita di Ajang Ngobrol Santai. 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kita kembali lagi pastinya Sobat Bana di Ajang Ngobrol Santai, masih dengan tema bongkar wishlist receh. Ini lagi rame banget di live TikTok kita nih. Wih gila yang nonton komen, thank you Ada banget. 10 juta. Ada Dream Team Esport nih mau bilang alun-alun gitu udah keduluan. Yes, itu tempat rekomendasi buat kencan yang sangat affordable, yang sangat murah meriah. Keseringan di alun-alun. Bisa di mana ya? Di kafe-kafe baru ini. Iya, di kafe-kafe baru ataupun bisa dicoba di ini ya loh. Susah banget. Di angkringan. Oh, boleh. Sepanjang Mall MPP ataupun bisa coba di jalanan Armet itu loh. Sepanjang Siliwangi. Ya, Jalan Siliwangi. Itu tuh banyak banget dan rekomendasi banget. makanannya enak-enak banget. Atau kalian pengen nih Radio Bahana survei ke jalanan Siliwangi ketika malam minggu dan merekomendasikan makanan-makanan enak di situ atau gimana? Kirain Setuju tadi nggak? mau rekomendasi Radio Bahana buka angkringan. Boleh banget, boleh.
Rekomendasi kafe nyaman sepi asyik di Ngawi apa Kak? Nah ini rekomendasi kafe nyaman sepi. Kalau sepi itu tergantung ya Kak, kamu datangnya kapan. Cuman kalau aku paling rekomendasiin adalah di Flow, itu ada di Karangasri ya. Ini aku promosiin ya buat Bahana. Ini di Flow itu ada di Karangasri. Kalau kita dari Ngawi itu dia kanan jalan. Itu enak banget, Instagramable banget makanannya, kopinya enak banget. Terus apa lagi? Kopi Ruby. Nah, Kopi Ruby itu sebenarnya rame, ada 2 cabang kan. Dia ada di Tamrin sama di bundaran di tengah-tengahnya, enggak dong. Ya apa namanya? Di ini loh yang Gading, di perempatan Kartonyono itu ada Ruby di situ. Itu rame sih sebenarnya, tapi benar-benar kopinya worth it. Aku pecinta kopi banget, dan 2 tempat itu yang aku rekomendasiin untuk tempat ngopi. Kayak bilang gak punya rekomendasi karena itu gak doyan kopi. jadi bisa dibawa pulang Apanya? kopinya dong. Ya besok ada run di alun-alun Kota alun-alun Madiun. Amin. Emang iya ya? Iya ada Ran Oh iya? Ngawi. Kok aku nggak tahu. Oke, thank you banget ya Kak Mar, ini sudah memberikan informasi baru ini. Terus ini rekomendasi kafe nyaman sepi asik sudah tadi Kak. Ngawioboro, nah tuh bener kan Ngawioboro. Sepanjang itu ada juga Siliwangi itu yang baru itu kan Mbak. Iya itu. Ya gitulah. Rekomendasi tempatnya. Next, di akhir deh kita di 8 menit terakhir nih, kamu pengen nyampein apa dengan tema yang pengen kamu angkatnya tentang bongkar wishlist receh gitu? Dari habis podcast bahas wishlist. Jadi punya wishlist habis podcast mau beli jajan. Tahu apa Mbak? Apa? Pancong. Aku tuh sebenarnya nggak bahas pancong, tapi aku jadi pengen pancong. Kenapa tuh kan? Punya. Oke, habis podcast kita punya wishlist baru guys. Oke. Nah, mungkin pesannya adalah pesan yang bisa di Sobat Buana ambil dengan adanya wishlist receh. Siapapun kamu, derajat kamu seperti apa dan lain sebagainya, anggaplah seperti kayak kita bermimpi itu boleh kan setinggi apapun, sehalu-halunya nggak seabsurd apa-apa. apapun. Iya gitu kan, selagi kita bisa masih capai ya udah kita lakuin gitu kan, serandom apapun, everything is possible. Nah itu menjadi kunci. Jadi atau mungkin dari Sobat Bahana nih gitu kan ya, wishlist apa nih yang pengen kamu capai di tahun ini, akhir tahun ini, yang belum kesampaian dan pengen banget kamu selesain di bulan November ataupun Desember ini, bisa komen ya. Oke, aku pengen nanya nih sama Bila. Aku pengen tahu wishlist kamu deh di tahun ini yang pengen kamu habisin. Sebelum kan pastinya di tahun 2026 kamu punya wishlist yang lain baru. Kalau di tahun 2025 ini pasti punya wishlist yang belum kesampaian dan pengen banget selama 2 bulan ini kamu penuhi. Pengen pengen belajar siaran. Bener banget. Itu udah wishlist dari awal tahun. Wishlist awal tahun. Karena dulu kan sempat magang di radio juga. Itu bener udah belum kesampaian. Terus di sini pengen kesampaian aja. Oke. Itu wishlistnya. Everything is possible dan kita akan possiblekan itu, akan mewujudkan itu. Tapi kalau aku nggak ada gak sih? Apa tuh? Wishlist aku adalah di tahun ini, bisa mendapatkan apa yang aku inginkan aja sih. Ya sih. Keinginan yang mau diinginkan. Keinginan yang mau diinginkan adalah mungkin tabungan cukup, bukan cukup sih, tabungan banyak gitu kaya kan. raya, terus bisa beli apapun yang aku pengen dulu gitu kan, sebelum mungkin aku kan 2026 nikah deh aku. Amin. Jangan lupa diundangin teman-teman yang lagi nonton ini. Kalau udah di penonton setia nanti bisa diundang juga. Amin kan. Ya, yang komen-komen banyak nanti aku undang ketika pernikahan. Undangannya via online bisa ditonton di live TikTok nanti. Amin. Lo emangnya belum nikah ya Kak?
Belum, emang kelihatan udah nikah ya? Emang kelihatan udah kayak mama ya? Takutnya. Ya, didoakan aja gitu ya. Bertemu dengan jodohnya. Amin. Semoga kalau sudah ketemu jodohnya itu jodoh yang tepat. Amin. Nah, itu doanya cocok untuk sobat Buana semuanya yang sekarang mungkin lagi sakit. Semoga Cepat sembuh, sakitnya diangkat, mau penyakitnya ringan ataupun berat, semuanya semoga harus sembuh. Yang utang-utangnya banyak, yang banyak cicilan, semoga selesai di tahun ini. Jangan Amin. menambah cicilan lagi di tahun 2026 ye. Lo tahu gak tuh? Terus apa lagi ya? Kenapa jadi doa-doa gitu? Doain yang sekolah, Yang ujiannya sekolah. lancar, kelas Yes. 12 tahun depan ujian. Bila maksudnya? Ya, amin. Gitu ya, sekolah-sekolah cepet lulus sih Amin. kan, biar ngerasain gimana nih Dunia ya kerja. kan? Iya. Terus apa lagi ya? Ya, yang penting itu adalah sehat dan bahagia. Gitu. Apapun wishlist kamu, yang penting adalah kalau badan udah kasih sinyal, kamu perlu istirahat. Karena yang terpenting adalah kesehatan dan juga kebahagiaan. Kebahagiaan diri sendiri. Gitu. Oke, Sobat Buana semuanya di malam hari ini tuntas sudah kebersamaan kita. Tapi sebelum itu aku pengen baca dulu nih untuk ini. Kirain udah jadi emak loh. Waduh. Namanya siapa ya mbaknya ini? Mbaknya cari aja di TikTok kita. Aduh, udah di spill salah sendiri sih, gabungnya telat. Baru gabung nih. Mbak Ana itu beda dengan radio samping pos. Oh, beda. Adakah? Beda. Oh. Jadi kita tidak boleh spill ya. Oke, tuntas sudah kebersamaan kita di malam hari ini Sobat Wahana. Kita bakalan balik lagi pastinya di malam minggu depan. Gitu ya kan. Tinggalin jejak kalian DM, tinggalin aku pengen nanya buat Sobat Wahana di malam hari ini, kalian pengen Radio Bana FM Ngawi ngadain acara apa untuk tahun baru? Baru ini. Langsung aja DM, gedor-gedor DM. Kak, katanya kesini mau ada acara gitu Cara ya. aja, gak apa-apa. Gitu ya. Oke, thank you banget buat Bila yang malam hari ini sudah menemani Cindy. Oke, kita sama-sama. Dan buat Sobat Bana di layar kaca, di X-Space ataupun di manapun. kayak kita jumpa fans banget ya. Terus yang ada di live TikTok, thank you Ada banget. 9 juta Udah ini fansnya. Seruan kita di malam hari ini, thank you ya. Semoga kita ada kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol. Jadi oke, semangat kakak, thank you banget Bang Pur, senggol yoi. Oke, thank you. Udah bergabung barengan sama Cindy dan juga Bila. Saatnya kita pamit undur. Berpamitan. Yes, kita mau malam mingguan dulu. Jadi sekian dulu. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun yang menyinggung, karena kita cuman bercanda di malam hari ini. Next kita bakalan balik lagi. Jadi sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.